Setelah membaca surat tersebut, Riko pun berpikir kalau ibunya tengah menunggu dirinya, yang dimana Riko berencana untuk pergi dari panti dan menyusul ibunya. Namun Nat tidak setuju akan hal itu karena kalau Riko pergi ke dasar abyss, dirinya tak akan bisa kembali lagi. Singkat cerita, matahari pun caang. Keesokan harinya, Nat dan Reg pergi menjelajah untuk mencari artefak di mana di sana Reg melihat kerangka manusia yang membuat dirinya terkejut karena untuk pertama kalinya menjelajah dan bertemu dengan yang begituan. Di sana Reg yang masih ketakutan, Nat malah menambah menakut-nakuti Reg dengan berkata kalau ada rumor bahwa anak-anak yang menunggu ulang tahunnya itu di hari ulang tahunnya satu persatu akan meninggal, di mana penyebab kematiannya berbeda-beda. Namun semuanya meninggal pas di hari ulang tahun, yang mana kalau mereka bercermin di hari ulang tahunnya, maka leher mereka akan tercerminkan patah. Setelah itu mereka kembali ke panti asuhan di mana terlihat Nat mual-mual karena terkena kutukan abyss. Namun di sana Reg baik-baik saja karena sepertinya dia memang kebal terhadap kutukan abyss. Kemudian secara tiba-tiba Reg terbayang gambar artefak kuno yang menyerupai dirinya, di mana di sana Reg bertanya dalam hati, kenapa dirinya datang ke sana? Apakah dirinya datang dari dasar dunia bawah, yang mana di sana Reg ingin tahu jati dirinya. Dan di saat malam harinya mereka berunding, di mana Riko telah membulatkan tekadnya untuk pergi ke dasar abyss, di mana dia akan berangkat keesokan subuhnya, dan di sana Reg meminta Riko untuk mengajaknya juga, karena Reg ingin pergi untuk mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya, yang mana hal itu membuat Riko senang karena akan ada yang menemaninya dan melindunginya. Kemudian Shigi menunjukkan peta kasat dari dasar abyss, di mana dirinya menyelinap masuk dan mengambil peta tersebut, yang mana 1350 meter itu kedalaman lapisan pertama yaitu tepi abyss. Makhluk dan lingkungan di sana tidak banyak berubah. Namun ada binatang dari lapisan kedua yang kadang naik mencari makanan, lalu lapisan kedua yaitu hutan penggoda, di mana tekanan kedalaman ini sangat berat kalau pelit merah turun, sampai sana tak ada yang mau menolong. Karena baik pergi ataupun kembali itu sangat sulit karena sama halnya bunuh diri, di mana mereka akan memasuki hutan terbalik yang mana aliran udaranya sangat tidak stabil dan ada banyak predator ganas di sana. Dan lapisan ketiga tebing besar, di mana tempat itu adalah tebing vertikal setinggi lebih 4000 meter yang bisa ke sana hanyalah pelit hitam dan pangkat di atasnya. Kedalamannya sekitar 7 meter, di mana tempat itu disebut cawan raksasa. Dan di lapisan kelima lautan mayat, yang mana orang yang bisa kembali dari sana bisa dihitung beberapa saja. Dan yang terakhir lapisan keenam, ibu kota tanpa jalan kembali. Kalau pelit putih turun sampai ke sana, mereka menyebutnya penyelaman terakhir karena mereka tak akan bisa kembali lagi. Setelah mendengarkan kabar itu, Riko pun tetap kekeh untuk pergi ke dasar abyss, di mana di sana Nat langsung melarang Riko untuk pergi, yang mana Nat berkata kalau ibu Riko telah meninggal dan perkataan itu membuat Riko sakit hati, lalu menangis dan pergi dari sana. Nat pun merasa bersalah. Kemudian keesokan subuhnya mereka mempersiapkan barang mereka. Sebelum pergi, Reg ingin pergi ke suatu tempat di mana Shigi menyuruh agar tidak ketahuan oleh leader, yang mana Reg pergi ke kamar Nat untuk memberi salam perpisahan. Namun Nat tidak ada di kamarnya. Lalu saat akan kembali, Reg ketahuan leader yang tengah berpatroli, di mana leader bertanya di mana Riko, karena Riko tidak ada di kamarnya. Lalu Reg menjawab kalau Riko di kamar mandi dan Reg juga ingin pergi ke toilet, di mana di sana leader berkata kepada Reg untuk menemani Riko. Kemudian setelah mereka berkumpul, kepergian mereka dipandu oleh seseorang yang ternyata adalah Nat, di mana di sana Nat meminta maaf dan menghantarkan mereka ke dermaga karena hanya dia yang tahu jalannya. Setelah sampai, mereka bersiap untuk turun ke bawah. Saat tengah mencari sesuatu, Reg menemukan suatu surat merah di sakunya, namun dirinya tidak memberitahukan kepada mereka. Kemudian mereka pun berangkat ke bawah dengan Shigi dan Nat menyuruhnya untuk menjaga Riko. Keesokan paginya mereka terbangun di abyss dengan tangan Reg yang menjadi pelindung mereka, di mana mereka telah berada di lapisan pertama yaitu tepi abyss.
Namun saat mereka tengah sarapan, Reg memberitahu tentang surat merah itu dan surat lainnya, yang mana surat itu salinan dari dokumen tersegel Ibu Riko. Dan surat merah bertuliskan, seusai waktu subuh, aku akan pergi menangkap kalian. Yang ternyata saat Reg bertemu dengan leader meletakkan surat itu ke saku Reg. Lalu Riko dan Reg pun bergegas pergi dari sana, di mana mereka pergi ke lapisan kedua karena tidak ada yang mengajar mereka. Leader melakukan itu untuk menguji mereka, yang mana untuk pembelajaran terakhir mereka. Setelah mereka mendarat, mereka dihampiri monster laba-laba yang tentu saja mereka diserang. Namun Reg menggenggam kepala laba-laba itu lalu turun ke bawah, dan di sana mereka melihat lapisan kedua, yaitu hutan penggoda. Tak berselang lama Reg melihat kalau mereka telah dikejar, yang kemudian mereka melanjutkan pelariannya. Kemudian mereka berhenti karena Riko kecapean, dan pada akhirnya mereka pun tersusul, dan yang menyusul mereka adalah Paman Habo. Kedatangan Paman Habo bukan untuk menangkap mereka, melainkan untuk melihat harta karun terlangka dari dunia bawah, yaitu Reg. Di mana Nat dan Sige menemui Paman Habo untuk meminta Paman Habo mengantar mereka ke perkemahan penjelajah dan mengatakan kalau Reg harta karun Abyss. Namun Riko menolak untuk diantar oleh Paman Habo dengan alasan ini adalah pembelajaran terakhir mereka. Kemudian Paman Habo memberikan salep penawar untuk lapisan kedua, yang mana biasa dipakai peluit biru dan pangkat di atasnya. Kemudian Paman Habo memperingati mereka kalau penjaga perkemahan penjelajah di sana agak aneh, di mana penjaga di sana penguasa tak bergeming, yaitu Ojen, sang tak tergoyahkan ya, yang mana dia yang menemukan dokumen tersegel itu. Di mana Ojen ini merupakan pelit putih yang masih hidup. Di sana Riko senang karena akan bertemu dengan pelit putih. Namun Paman Habo menyuruh mereka berhati-hati terhadap Ojen, yang mana Riko akan mengalami hal sedih. Kemudian Paman Habo pergi dengan pelukan perpisahan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di lapisan kedua, yang saat terus berjalan mereka mendengar jeritan orang meminta tolong, dan saat dilihat ternyata seekor burung yang tengah memakan penjelajah, di mana burung itulah yang menirukan suara manusia meminta tolong, yang mana itu adalah jebakan. Suara itu adalah jebakan yang dibuat oleh burung tersebut. Kemudian mereka diserang dan Riko tertangkap. Reg mencoba menangkap si burung, namun sayangnya burung lain menghadangnya. Lalu Reg juga mendapatkan serangan dari burung lain. Lalu di mana di sana Riko akan dimakan oleh anak-anak burung itu karena terpojok. Reg mengingat sesuatu, yang kemudian Reg secara sadar menembakkan laser panasnya hingga dirinya dapat menyelamatkan Riko. Di mana Riko pingsan karena tekanan lapisan kedua yang berat. Kemudian Reg membawa Riko ke tempat aman dan terlihat bahwa bekas serangan Reg sangatlah dahsyat. Tak lama kemudian Riko tersadar, yang mana Riko senang karena dirinya selamat dan senang melihat kekuatan dari Reg. Namun di sana Reg pingsan karena energi meriam itu menyerap banyak energi Reg. Setelah Reg sadar, mereka pun makan bersama. Dan setelah makan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga mereka sampai di hutan terbalik, di mana di sana Riko kedinginan. Melihat Riko kedinginan, Reg pun meminjamkan mantelnya kepada Riko. Di saat Riko meminjamkan mantelnya, helm pada Reg bersinar dan muncullah suatu simbol, namun hanya sebentar. Yang kemudian di sana mereka dihampiri sekelompok monyet yang menjaga wilayah itu. Di mana para monyet itu melempari mereka hingga Reg dan Riko harus pergi dari sana. Kemudian sampailah mereka ke depan pengintapan penjelajah, di mana terdapat seorang bocah melaporkan kedatangan Reg dan Riko pada Ojen. Namun penjaga di sana tak kunjung menurunkan gondola atau lift mereka, karena biasanya kalau ada orang yang mendekat mereka akan menurunkan gondola. Kemudian Reg mengulurkan tangannya untuk memaksa naik, namun Reg merasakan ada yang aneh, di mana seseorang yang memegang tangannya berkata, ternyata masih hidup ya bocah itu. Apa yang terjadi ya? Nampaknya orang itu mengetahui tentang Reg. Ya mungkin sekian dulu untuk cerita kali ini. Jika kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.